Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansor Rahmat Hidayat, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Murawahau, Kabupaten Kutai Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK Winsi Samarinda. Hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 8D pada materi sholat istisqa. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Silakan temannya masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Pak Guru minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Guru absen terlebih dahulu. Bagi yang disebutkan namanya silakan mengangkat tangan dan mengatakan hadir. Ahmad Nur Huda, Ahmad Alif Hamdani, Ali Sifa Az-Zahra, Aliza Agus Fiah, Beni, kan semuanya berdiri. Kita cek dulu untuk kerapian pakaiannya, silahkan dicek rapikan pakaiannya. Kalau memang masih keluar bajunya diisi dalam,
Yang perempuannya yang jilbabnya belum rapi, silakan dirapikan. Sudah? Kemudian silakan dilihat sekelilingnya apakah ada sampah. Kalau ada sampah, silakan dipilih dan dibuang keluar. Nggak ada ya? Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita ice breaking sebentar. Ice breaking seperti biasa. Tahu tepuk semangat? Tahu kan? Tepuk semangat. Oke, semoga dengan tepuk semangat tadi menambah semangat kita untuk menuntut ilmu di hari ini. Silahkan duduk kembali. Materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Sholat? Sholat apa? Sebelumnya sholat gerhana. Jadi sebelumnya itu pertemuan sebelum hari ini kita sudah belajar tentang sholat gerhana. Masih ingat materi sholat apa itu sholat gerhana? Ya, sholat yang dilakukan ketika terjadi gerhana. Gerhana itu ada berapa? Ada 2. Kalau menanyakan kabar, Pak Guru memakai aplikasi Mentimeters. Ya, silakan diambil dulu HP-nya yang Pak Guru angkat. HP siapa ini? Silakan diambil. Oke, akan Pak Guru bagikan link Mentimeters, kemudian dijawab keadaan kalian hari ini baik, alhamdulillah sehat kah, atau sehat sekali, silakan dipilih ya. Bisa dibuka linknya? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kabarmu hari ini? Silakan dijawab. Kalau ada yang ngisi nanti biasanya langsung muncul tuh. Ada yang ngasih jempol aja. Siapa yang like tadi? Nggak bisa. Yang lain bisa diisi, bisa dibuka, bisa temannya bisa buka. Coba dicoba lagi. Jaringannya mungkin. Sudah yang jawab baik. Baik, alhamdulillah. Baik, ada K-nya 2. Oke, kalau semakin besar tulisannya berarti semakin banyak jawaban yang sama. Oke, dari hasil pengisian kalian dapat kita simpulkan bahwasanya keadaan kita hari ini seluruhnya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, baik. Semoga dengan keadaan bugar kita dalam keadaan sehat kita dapat belajar dengan maksimal pada hari ini. Dan kalian dapat menerima ilmu yang Pak Guru sampaikan. Masih ada yang ngisi? Oke, cukup ya? Oke, tadi sudah Pak Guru sampaikan bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang sholat istisqa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian atau peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan ketentuan tata cara sholat istisqa dengan baik dan benar. Jadi kalian paham tentang pengertian dan tata caranya sehingga kalian dapat melaksanakannya. Kemudian, dimensi profil pelajaran Pancasila yang berhubungan dengan materi kita hari ini adalah yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah bernalar kritis. Penilaian yang akan Pak Guru ambil hari ini ada 3 penilaian seperti biasa, yaitu ada penilaian diskusi dan hasil diskusi, bagaimana hasil dari diskusi kalian, kemudian bagaimana kalian menyampaikan kepada teman-teman. Kemudian yang kedua penilaian sikap selama kalian diskusi itu, selama kerja kelompok itu, bagaimana kerjasamanya, apa kalian ikut kerjasama atau hanya numpang di kelompok itu. Kemudian bagaimana keaktifan kalian dalam kelompok, bagaimana kritisnya dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian dan komunikasi kalian bersama teman. Jadi kalau semakin kamu diam berarti nilaimu semakin rendah. Harus aktif di dalam kelompok, menyampaikan ide-ide dan pendapatnya bersama kelompoknya. Oke, jadi materi kita hari ini masuk tentang sholat istisqa. Nah, sebelum Pak Guru ngajukan tentang pertanyaan pemantik, Pak Guru akan memutarkan sebuah video. Mengalami kekeringan. Akibatnya petani terancam gagal panen dan menderita kerugian besar. Musim kemarau yang melanda Kalimantan Timur mulai dirasakan dampaknya oleh ratusan petani di kota Samarinda. Silakan disimak dulu, HP-nya ditaruh. Pertumbuhan perkawinan ya, pertumbuhannya. Maka saya dapat info dari salah satu petani tadi, lahannya mengalami retak-retak. Nah ini kalau misalnya seminggu kemudian tidak ada hujan. Jadi itu video tentang apa tadi? Ya, tentang
Kemarau yang berkepanjangan kurang lebih berapa lama tadi kemaraunya? 2 bulan sudah, jadi tidak turun hujan, kemarau panjang sehingga airnya habis. Kemudian ada pertanyaan, apa yang seharusnya kita lakukan ketika kekeringan berkepanjangan di suatu wilayah? Ya pastinya mencari air, ya kan? Pernah mengalami kekeringan di rumah di daerah kalian? Pernah ya? Nah, kemudian kira-kira ada nggak ibadah yang dianjurkan dalam Islam dilaksanakan ketika terjadi kemarau atau kekeringan? Ada. Ibadah apa itu? Iya, sholat istisqa. Jadi sholat istisqa itu adalah sholat yang dilaksanakan ketika di suatu daerah terjadi kekeringan atau kemarau panjang yang tujuannya adalah untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kalian pernah melihat atau mendengar tentang pelaksanaan sholat istisqa? Atau ada yang pernah melaksanakan di sini? Belum ya? Belum pernah melaksanakan sholat istisqa ya? Ya, jadi sholat istisqa itu biasanya dilaksanakan kalau sudah terjadi kemarau panjang dan dilaksanakan secara berjamaah. Nah, memang di sini belum pernah melaksanakan. Cuman Pak Guru punya pertanyaan, gimana kalau di suatu daerah tempatmu kemudian terjadi kemarau panjang, kemudian ada pelaksanaan sholat istisqa? Kira-kira kalian mau ikut atau tidak? Mau dong ya, karena itu salah satu sunnah Nabi. Oke, sekarang Pak Guru akan bagi kelompok sesuai dengan minatnya. Silahkan duduk bersama anggota kelompok yang minatnya sama. Di sini misalnya minatnya membaca, silahkan kumpul di sini. Oke, sudah duduk bersama kelompoknya ya? Sudah ya? Oke, selanjutnya Pak Guru akan putarkan. Tadi kalau kemarau panjang kita melaksanakan ibadah apa? Sholat istisqa. Kemudian silakan disimak video ini tentang tata cara sholat istisqa. Kalau bisa dibuat catatan kecil di bukunya. Nah, karena nanti materi ini akan kalian masukkan ke dalam LKPD. Silakan dipersiapkan pulpen dan bukunya untuk mencatat bagian-bagian penting dari video ini. Video ini nanti akan Pak Guru bagikan, ada terdapat di LKPD-nya ya. Jadi silakan dipersiapkan buku dan kertasnya untuk dimasukkan ke dalam LKPD-nya nanti. Untuk mengerjakan sholat istisqa secara berjamaah. Kedua, sholat dilakukan tanpa didahului adzan dan iqamah dan membaca niat sholat istisqa. Usolli sunnat al-istisqa raka'ataini mustaqbil al-qiblah atau ma'muma lillahi ta'ala. Ketiga, sesudah takbiratul ihram, imam dan makmum melakukan takbir 7 kali. Oke, jadi itu tadi tentang tata cara sholat istisqa. Bisa disimak tadi ya? Jadi sholat istisqa itu apa perbedaannya dengan sholat pada umumnya? Ya, takbirnya. Di rakaat pertama melaksanakan takbir berapa kali? 7. Ya, 7 kali. Sedangkan di rakaat kedua melaksanakan takbir sebanyak 5 kali. Nah, pelaksanaan sholat istisqa itu mirip dengan sholat yang selalu kita laksanakan tiap tahun 2 kali. Yaitu yang disebut dengan sholat ya, sholat id atau sholat hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Itu sama pelaksanaannya, yaitu dengan takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan sebanyak 5 kali di rakaat kedua. Yanto sepertinya ngantuk, silakan cuci muka dulu Yanto. Mukamu udah kelihatan biasanya melek, sekarang jadi sipit gitu tiba-tiba, jadi kayak gimana gitu, makanya kelihatan kalau ngantuk. Silakan cuci muka dulu ya. Jadi itu pelaksanaan sholat istisqa. Pak Guru akan bagikan LKPD-nya di grup kelas kita. Oke, sudah Pak Guru kirimkan LKPD-nya. Tampilan LKPD akan seperti ini. Tampilan LKPD. Oke, tolong diperhatikan, Pak Guru akan menjelaskan tentang cara kalian mengerjakan LKPD-nya. Di LKPD nanti ada sampul depan, kemudian ada di sini. Pertama, diisi dulu nama kelompoknya di sini ya. Nama anggota kelompoknya ya. Misalnya di sini Safa, kemudian Aliza, Juliana, kemudian Nirwanda. Tulis semua nama anggota kelompoknya, kalau bisa ditulis nama lengkapnya. Seperti itu. Kemudian silakan disimak di video bagian pertama untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian sholat istisqa, kapan sholat istisqa dilakukan, sesuai video yang ada di sini, sesuai video ini ya.
Nanti link video ini akan Pak Guru bagikan di grup kita, di grup kelas. Kemudian setelah itu ada 2 video tentang tata cara. Kalau yang ini tentang pengertian dan lain-lain, tentang hukum. Yang di sini tentang tata cara salat istisqa. Disimak dua-dua videonya, kemudian dijawab tentang pertanyaan adalah tentang tata cara salat istisqa sesuai video yang dibagikan. Paham tugasnya? Oke, bisa dibuka LKPD yang sudah Pak Guru bagikan? Bisa terbuka LKPD yang Pak Guru bagikan tadi? Oke. Kalau sudah bisa dibuka, akan Pak Guru teruskan video yang harus kalian simak untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, video pertama sudah Pak Guru teruskan. Silakan disimak. Dibagi tugas bersama anggota kelompoknya ya. Ada yang menyimak, kemudian jangan lupa membuat catatan kecil agar dari catatan itu akan dimasukkan untuk menjawab di pertanyaan yang ada di aplikasi Canva. Berapa lama kira-kira waktu kita untuk mengerjakan pertanyaan di LKPD? Berapa? 10 cukup ya? 10 ya? Paham? Ya, Yanto? Presentasi kapan? Ya, nanti presentasi setelah diskusi selesai, kemudian nanti presentasi setelah itu. Setelah dikumpulkan semua udah selesai, baru kita presentasi. Satu kelompok satu. Iya, setiap kelompok maju. Semua anggota kelompok maju menemani teman yang presentasi. Nanti yang komentator pembukaan nanti diatur juga ya Pak? Iya, diatur. Nanti misalnya MC-nya siapa, kemudian yang menyampaikan materi pertanyaan pertama siapa, kemudian menyampaikan materi pertanyaan kedua siapa, seperti itu. Dibagi-bagi. Sampai dengan penutup, seperti itu. Kerjakannya di HP siapa? HP-nya Azizatul. Berarti kan masih ada 3 HP lagi ya. 1 HP-nya dikasih, kemudian HP-nya Alif. Silakan ada 3 video. Alif video 1, video 2, video 3 dibuat catatan kecil. Nanti hasil dari catatan kecil itu dikirim ke Azizatul biar dimasukkan ke dalam Canva-nya. Oke, jadi dibagi ya. HP-nya kan lebih dari 1 tuh. Nah, ini kan HP-nya 4 nih. Kerjakannya di HP Beni. Canva-nya. Kemudian, nah 3 HP ini silakan nonton YouTube-nya masing-masing dengan catatan kecilnya seperti itu. Nanti hasil diskusi, hasil tontonan kalian, catatan kecil dikirim ke Beni biar Beni masukkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di aplikasi Canva. Silakan ya, ditonton dulu video. Nah, ini video pertama. Berarti ini kamu video kedua, ini video ketiga. Video ketiga yang paling bawah berarti. Lain. Oh, lain. Oh, ini video ketiga ya, seperti yang ini. Video 1 berarti kamu nak. Paling atas. Ya, itu. Bagi-bagi tugasnya biar cepat selesai. Jangan lupa dibuat catatan kecil untuk mengingat. Apabila ada kendala, silakan mengangkat tangan. Sudah ditentukan siapa MC-nya nanti. MC itu apa? Yang nyampaikan pembukaan di awal. Aku aja. Siapa? Aku aja. Kamu siapa? Erik. Oh, Riki. Oh, Gasan pembukaan. Jadi yang nyampaikan materi penutup. Materi 1 siapa, materi 2 ke siapa ya? Disimak aja, dibuat catatan kecil. Ini imam dan makmum melakukan takbir 7 kali pada rakaat pertama. Ya, itu kan catatan kecil nih. Termasuk tata cara. Pembukaan, kan? Oh, bagi-bagi tugas yang presentasi. Ya, pembukaan. Isi dulu. Ada kendala kelompoknya Azizatul? Aman ya? Aman terkendali semuanya ya, alhamdulillah. Pembukaan aja. Ya, sambil didengarkan videonya dibuat catatan kecil. Yang penting dibagi ya, jangan sampai hanya 1 orang yang kerja. Karena di sini kerja kelompok harus ada kerjasamanya, ya. Jangan ini kerja, ini kelompok. Nah, beda lagi konsepnya. Kerja kelompok ya. Sudah, siapa yang itunya? MC-nya? Angel. Kemudian pertanyaan nomor 1? Siva. Pertanyaan nomor 2? Saya Naisila. Penutupnya? Bagaimana Wildan progresnya? Oke, sudah berjalan 8 menit ya, sisa 2 menit ya. Kalau ada yang sudah selesai, silakan dikirim linknya. Linknya link tampilan yang dibagikan ya. Kemudian cari yang bagikan link tampilan. Nah, itu tautan tampilan. Ya, tautan tampilan. Buat tautan tampilan publik, nanti baru bagikan ke grup. Di grup WA. Kalau sudah, boleh dikirim linknya. Sudah. Belum Pak Guru cek soalnya di grupnya. Kalau sudah Ben, boleh dikirim ke grup ya Ben ya. Jadi sudah ada 4 kelompok yang mengumpulkan. Ada kelompok pertama ini, kita buka ya. Oh, cara membagikan link ke grup yang panah ke atas. Kemudian cari tautan tampilan. Geser ke samping. Nah, itu tautan tampilan. Ya.
Azizatul, linknya yang di bagian link tampilan publik dikirim ulang aja, bukan editor. Ya. Nah Ben, cari tautan tampilan ke atas itu. Cari tautan tampilan itu. Jadi Pak Guru hanya bisa melihat menampilkan, bisa layar full langsung. Kalau kamu ngirim editor nanti Pak Guru bisa ngubah jawaban dan tempatmu akan berubah ya. Ya. Salin, sudah disalin, kirim ke grup, kirim ulang ya. Guys, breakingnya adalah sebut warna, ini warna apa? Orange. Jadi jangan baca tulisannya, tapi sebut warna tulisan. Level sulit. Level H. Merah, kuning, hijau, ungu, biru, pink, hitam. Jadi kita masuk di presentasi. Silakan kelompok yang sudah mengumpulkan. Pertama adalah kelompok Vika Angel Priani. Silakan maju bersama dengan anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan HP-nya ditaruh semuanya. HP-nya ditaruh, HP-nya. Hadap sini semua, Beni sama Askar, hadap sini. Perhatikan temannya presentasi, menyampaikan tentang kelompoknya. Silakan. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Tuliskan tata cara sholat istisqa. Beni, perhatikan 1. dulu, Ben. Membaca niat. Usolli sunatan istisqa ra'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kedua, takbir pertama dilaksanakan 7 kali. Gimana, ada yang menanggapi? Oh, sempurna katanya. Oke. Sempurna orangnya atau tampilannya? Oh, tampilannya. Oke, terima kasih. Silakan. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Tepuk 5. Oke. Sip. Kita lanjutkan untuk kelompok kedua. Kelompok kedua tadi kelompok siapa yang Pak Guru sebutkan? Danu, silakan anggota kelompok Danu maju. Kami selaku kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Oke, silakan. Pada umumnya kata kerja bahasa Arab yang didahului karena pada huruf alif, sin, dan ta memiliki arti permintaan sholat istiqo dilaksanakan pada 1. Waktu pagi seperti waktu sholat hari raya Id. 2. Waktu pagi. Yang mau menanggapi tentang penulisannya mungkin? Ya, silakan Aliza. Suaranya kurang kedengaran, jangan fokus kami juga mau dengar. Oke. Tanya tadi ya, apa yang tipenya? Istiqo harusnya? Istisqa. Iya, istisqo harusnya. Kelompok Nur Safa Suhaila, silakan maju, bersiap-siap. Kelompok boleh ditanggapi ya. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, bukan untuk mempresentasi perasaan saya ke dia. Ada kingkong makan Indomie. Jangan bengong, ayo simak presentasi kami. Para ulama mendefinisikan sholat istisqa adalah meminta hujan kepada Allah, karena pada umumnya kata kerja bahasa Arab yang didahului huruf alif, sin, dan ta memiliki arti permintaan, sehingga istisqa sendiri memiliki makna meminta hujan. Sholat istisqa dilaksanakan ketika terjadi kekeringan atau kemarau yang panjang di suatu tempat atau di suatu daerah. Istisqa dilakukan 2 rakaat, imam dan makmum berkumpul di tanah lapang untuk mengerjakan sholat istisqa secara berjamaah. Kedua, membaca niat sholat istisqa. Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami siap menerima semua pertanyaan kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Makmumnya makmum, Pak. Oh, ada tipe tadi. Ada, Pak. Oke. Harusnya makmum jadinya makmun. Oke, enggak apa-apa. Jadi itu 2 sebelah sini, 3 sebelah sana. 2 sebelah sini, hadap sana ya.
Silakan disimak, kalau memang ada kekurangan di materi, silakan dimasukin tanggapan. Boleh juga tanggapannya berupa pujian. Istisqa adalah meminta hujan kepada Allah. Istisqa dilakukan ketika terjadinya kekeringan dengan aturan dan tata cara tertentu. Istisqa dilakukan 2 rakaat. Membaca niat sholat istisqa, usolli sunatal istisqa ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Melakukan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat. Waktu yang dimakruhkan itu apa? Contoh waktu yang dimakruhkan. Oke, belum tahu, nggak apa-apa, nanti dijelaskan. Waktu band kali ini bagus. Waktu main bagus, oke. Berarti ada yang tahu-tahu, ini fokus semua tadi ya. Oke, aplaus buat yang lagi serius semua. Oke, terima kasih, nggak ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Silahkan. Istisqa adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini dilaksanakan ketika terjadi kemarau panjang atau saat dibutuhkan hujan untuk keperluan tertentu. Waktu pelaksanaannya adalah saat matahari mulai naik. Tempat pelaksanaannya adalah tanah lapang. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Dipersilahkan. Silakan Reski. Atau kritikan apa, saran, salah apa kalian situ? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menurut saya sih kayaknya boleh aja, kemungkinan nggak tahu juga. Menurut saya, Oke, saya nggak tahu. Aman. Saya nggak tahu. Nanti Pak Guru terangkan. Ya Pak. Apa rujuk? Hah? Rujuk mana rujuk? Tipe kayaknya. Mana? Yang mana? Typo. Ah, itu harusnya ruku itu. Untungnya ruku bukan rujak gitu kan. Kalau rujak, waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Istisqa adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istisqa merupakan bentuk doa dan tindakan spiritual dalam Islam yang dilakukan saat terjadi kemarau panjang ataupun kekeringan. Sudah, silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Weni dan kawan-kawan. Para ulama fikih mendefinisikan sholat istisqa sebagai sholat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah SWT agar menurunkan air hujan. Untuk jawaban pertama kalian tentang pengertian itu rata-rata sudah benar semua. Seperti itu ya. Hanya ada beberapa tipe kayak tadi istisqa jadi istiqo gitu ya. Enggak apa-apa. Tadi ruku jadi rujuk. Aduh. Selanjutnya hukum dan waktu pelaksanaan sholat istisqa. Hukum melaksanakan sholat istisqa apa tadi? Ada kelompok yang menjawab tadi. Sunnah. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan kapan? Apabila terjadi kemarau. Kemudian tata caranya, sholat istisqa dilaksanakan seperti sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada setiap rakaat, imam membaca surah Al-Fatihah dan 1 surah pendek secara jahar atau niat sebagai makmum. Kalau niat sebagai imam, usolli sunnatal istisqa'i rakaataini imaman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat salat istisqa 2 rakaat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau menjadi makmum, maka adaan makmuman lillahi ta'ala. Seperti itu. Ya. Kemudian setelah berniat, kemudian takbiratul ihram. Takbir pertama ketika sholat. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, membaca, sama seperti sholat biasa membaca doa kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Kemudian takbir sebanyak 7 kali. Ingat, 7 kali ini tidak termasuk takbiratul ihram. Jadi kalau tambah dengan takbiratul ihram sebanyak 8 kali. Nah, di sela-sela takbir itu disunahkan untuk membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu pertama. Kedua, Allahu Akbar. Sebanyak berapa kali rakaat kedua? 5 kali, dan tidak dihitung takbir pertama ketika bangun dari sujud ya, seperti itu.
Pelaksanaan rakaat kedua sama seperti rakaat pertama, membaca setelah takbir 5 kali Al-Fatihah, kemudian surah pendek, kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian duduk tahiyat akhir, tutup dengan salam. Kemudian setelah salam sama seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha itu ada khutbahnya, ya kan? Ya kan? Dan imam menyampaikan khutbah dan didengarkan oleh jamaah yang hadir. Khutbah salat istisqa terdiri dari 2 khutbah yang disampaikan khotib dengan cara berdiri dan sekali duduk di antara 2 khutbah. Jadi berdiri menyampaikan, kemudian duduk, kan sama seperti khutbah salat Jumat kan 2 kali berdiri kan? Seperti itu. Rukun khutbah dan tata caranya dalam salat istisqa sama dengan dilakukan khotib sesudah salat Id. Sama khutbahnya itu di antara khutbah membaca takbir 9 kali pada khutbah pertama dan takbir 7 kali pada khutbah kedua. Seperti itu. Kemudian terkait pertanyaan tadi, pertanyaan dari Rizky Bitung dulu. Kira-kira sudah terjawab belum dari presentasi Pak Guru? Jadi boleh atau tidak di masjid? Boleh, karena tidak ada larangan. Karena ibadah itu dianjurkan dikerjakan di masjid. Sholat yang lain boleh di masjid. Kenapa sholat istisqa tidak boleh? Hanya saja lebih dianjurkan dilaksanakan di lapangan. Lebih baik secara berjamaah di lapangan. Kemudian ketika doa diangkat tangannya lebih tinggi dibanding doa biasanya, seperti dianjurkan. Seperti itu ya. Tapi jadi pelaksanaan di masjid boleh atau tidak? Boleh, tapi lebih dianjurkan dilaksanakan di lapangan terbuka. Kemudian pertanyaan dari Aliza tadi terkait dengan waktu makruh. Kapan waktu makruh? Ada yang tahu kapan waktu dilarang untuk sholat? Jam 12. Ya, pas tengah hari itu ketika kalian berdiri tanpa bayangan, jam 12 itu waktu dilarang untuk sholat. Dan gagasan yang kedua, dilarang untuk sholat itu adalah ketika matahari terbit belum setinggi tombak. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, paham ya untuk materi salat istisqa ya? Jadi presentasi sudah. Kemudian bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Menurut kalian? Alhamdulillahnya baik ya. Kemudian kira-kira dari presentasi tadi menyenangkan atau tidak materi kita hari ini? Sangat menyenangkan. Kemudian bagaimana materinya? Apakah menantang atau tidak? Tidak menantang, berarti nggak ada susahnya nih materi ini nih. Tapi kalau kamu bertanya tadi, Tipe-tipenya susah. ya, kalau tipe-tipenya susah. Kemudian kira-kira ada kendala kan untuk terkait materi salat istisqa? Tidak. Apabila kita praktekkan minggu depan ada kendala nggak kira-kira dari materi ini? Berarti udah hafal semua ya bacanya ya? Nggak ada kendala ya, yakin ya? Alhamdulillah nggak ada kendala, karena memang pelaksanaannya sama seperti salat hari raya yang selalu kalian laksanakan setiap tahun, terutama laki-laki. Kalau perempuan mungkin sempat ada halangan seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagikan link Google Form. Silakan dikerjakan bagi yang membawa HP, akan Pak Guru bagikan link Google Form di grupnya. Ini penilaian formatif ya, untuk mengukur pemahaman kalian terkait materi yang sudah disampaikan. Kemudian apabila tidak membawa HP, silakan maju ke depan yang tidak membawa HP. Yang tidak membawa HP boleh maju ke depan. Berapa orang yang bawa HP? Oke, perhatikan, pertanyaannya sama saja ya. Oke, jadi di situ dijawab ada 5 pertanyaan pilihan ganda. Ditulis namanya, nama lengkap ya, namanya nama lengkap. Kemudian yang pakai kertas silakan tulis namanya di atas. Dani, silakan perhatikan, tulis namanya di atas. Dikerjakan masing-masing, dilarang untuk kerjasama dan jangan digunakan HP-nya untuk mencari jawaban di internet. Silakan dipilih sesuai dengan kemampuan kalian agar ketahuan kalian udah paham atau belum. Kalau memang belum paham, soalnya jelas? Oke, sip, lanjutkan. Oke, untuk yang menjawab di Google Form tuh rata-rata 17 anak mendapat 100. Rata-rata sudah mendapat nilai yang tinggi. Niatnya dilengkapi, usolli sunnatal istis. Jawabannya apa? C. Nomor 3, menyampaikan materi kita selanjutnya ke depannya.
kita tepuk dulu. Tepuknya tepuk 1, 2, 3. Kalau Pak bilang tepuk 1, tepuk 1. Tapi ditambahi tepuk 1, gitu, gitu. Coba berdiri. Tepuk 1, gitu ya. Tepuk 1, Nah, kalau Pak bilang tepuk 2, yes, gitu, yes. Jauh. Tepuk 2, yesnya pakai jempol gini, yes. Kalau tepuk 1, tepuk 2, yes. Kalau tepuk 3, cool gitu ya. Oke, paham? Terakhir cool gitu ya. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, cool. Oke, tepuk untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terlambat ya untuk berdirinya. Oh, udah. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya di minggu selanjutnya kita akan mempraktekkan sholat istisqa. Untuk pelaksanaan praktek di minggu depan di hari yang sama, kita melaksanakan praktek di musola bawah ya. Seperti itu, sama seperti dulu kita melaksanakan sholat jenazah di bawah. Paham? Jadi, apa materi kita selanjutnya? Apa yang kita lakukan selanjutnya? Praktek sholat istisqa. Kan sebelum Pak Guru tutup, silakan HP-nya dikumpul dulu, diamankan dulu HP-nya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Pak Guru mohon maaf apabila selama mengajar ada kata-kata yang salah, kemudian ada tingkah laku yang salah yang tidak kalian sukai. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, terima kasih.